sebuah negeri bernama Iceland, kami melanjutkan perjalanan menuju Greenland. Dua nama, dua dunia yang sejak lama sering dianggap seperti tertukar. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Iceland tidak sepenuhnya es, melainkan sebagian besar wilayahnya hijau dengan padang rumput dan kehidupan yang relatif stabil. Sementara Greenland, sesuai namanya yang terdengar hijau, justru tertutup lapisan es hingga sekitar 80% permukaannya. Ironi ini sudah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Iceland sendiri dinamai oleh seorang Viking bernama Hrafnafloki yang melihat daratan dingin penuh es setelah kehilangan banyak hal dalam perjalanannya. Dari pengalaman itu, lahirlah nama Iceland atau Tanah Es. Sementara Greenland memiliki cerita berbeda. Nama itu dikaitkan dengan Erik the Red, seorang Viking yang diasingkan dari Islandia. Saat menemukan daratan baru di barat, ia menamakannya Greenland atau Tanah Hijau, konon sebagai strategi agar orang tertarik datang dan menetap. Sebuah nama yang terdengar indah, meski realitasnya sangat ekstrim. Hari ini, Greenland dikenal sebagai pulau terbesar di dunia, dengan luas sekitar 2,16 juta kilometer persegi, namun hanya dihuni sekitar 50.000 orang. Secara geografis, ia berada di benua Amerika Utara, meski secara politik terhubung dengan Denmark di Eropa. Semakin mendekati Greenland, pemandangan berubah drastis. Saat musim panas tiba, wilayah seperti Nuuk justru terlihat lebih terbuka dengan es yang jauh berkurang. Namun di bagian lain yang lebih dekat ke area kutub, lapisan es tetap sangat tebal, bahkan bisa mencapai hingga 3 km, menyimpan cadangan air tawar terbesar kedua di dunia. Jika seluruh es ini mencair, permukaan laut global bisa naik hingga sekitar 7 meter. Namun di balik kesunyian itu, kehidupan tetap ada. Bangsa Inuit telah bertahan di tanah ekstrim ini selama berabad-abad, membangun cara hidup yang selaras dengan dinginnya Arktik. Dari udara, dua dunia ini terlihat seperti paradoks. Satu hijau yang dinamai es, satu membeku yang dinamai hijau. Seolah nama tidak selalu mampu menggambarkan kenyataan. Dan disitulah kita berhenti sejenak, bahwa di balik semua perbedaan lanskap, suhu, dan nama yang tampak saling bertolak belakang, semuanya berjalan dalam satu sistem yang sama. Siang dan malam, es dan hijau, kehidupan dan kesunyian, semuanya tidak terjadi secara acak. Disinilah kita kembali diingatkan bahwa ini semua adalah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bumi ini tidak diciptakan tanpa ukuran, tidak berjalan tanpa aturan, dan tidak berubah tanpa kehendaknya. Setiap detailnya adalah tanda bahwa alam semesta ini berada dalam kuasa yang maha mengatur segalanya.